Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami, Syukurun Naja Underscore, dengan materi yaitu bab 1, prakarya dan kewirausahaan Madrasah Aliyah Al-Alawiyah, dengan materi wirausaha kerajinan berdasarkan kebutuhan pasar lokal. Saya akan membacakan atau memberikan materi untuk anak-anakku kelas 12, di mana kewirausahaan atau wirausaha kerajinan yang berdasarkan kebutuhan pasar lokal. Nah, produk kerajinan Indonesia itu memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang dengan sumber manusia Indonesia yang memiliki kreativitas dan sangat keterampilan tangan yang sangat bagus. Nah, kreativitas dan keterampilan tersebutlah sehingga didukung oleh keragaman bentuk hasil karya yang memang bisa dibutuhkan oleh masyarakat banyak. Dari perencanaan usaha kerajinan berdasarkan kebutuhan pasar lokal, kita melihat sekeliling kita membutuhkan apa. Nah, inilah yang akan kita tawarkan kepada mereka. Jadi yang pertama adalah peluang, ide dan peluang usaha kerajinan. Ya. Ide yang keluar dari pikiran kita apa? Sehingga akan menghasilkan yang namanya peluang usaha. Ya. Dari sini kita harus menganalisis, harus adanya analisis namanya SWOT. Strength atau kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, peluang, threat, ancaman. Ya, akan dapat mengetahui peta peluang usaha dan ancaman apa yang ada. Anak-anakku sekalian, untuk materi ini kita memerlukan sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha kerajinan, di mana sama seperti yang lainnya, yaitu 6M. Man, manusianya, money, uangnya, material, fisiknya, mesin, teknologinya, method, metodenya, dan yang terakhir, market, pemasarannya. Nah, dari 6M yang kita akan laksanakan ke depannya, manusianya bisa tidak melaksanakan proses kerja? Mandinya, uangnya, modalnya ada tidak? Materialnya, bahan yang kira-kira kita akan gunakan ada tidak untuk proses produksi? Ya, material banyak. Ya, bahan-bahannya, mesinnya, atau peralatan yang akan kita gunakan. Terus metode pembuatannya seperti apa? Setelah jadi, marketnya, pemasarannya bagaimana? Nah, terus harus diinformasikan bahwa kita mempunyai hasil karya, yaitu pemasaran. Nah, perencanaan yang harus kita lakukan untuk proses ini cukup banyak. Ya, seperti halnya ketika kita akan melakukan usaha, perlu adanya izin usaha, perlu adanya penetapan besarnya retribusinya, surat izin usahanya perdagangan atau SIUP, surat izin usaha perdagangan, atau mengurus pajaknya, membuka rekening banknya, atau tanda daftar perusahaan. Juga analisis mengenai dampak lingkungan, kira-kira berdampak apa dengan kita melakukan usaha ini. Nah, sistem yang harus kita lakukan dalam produk usaha kerajinan berdasarkan kebutuhan pasar lokal, seperti kerajinan kayu. Dari kayu itu kita membuat macam-macam bentuk benda. Kerajinan dari bambu, banyak kerajinan yang terbuat dari bambu, bangku, meja, kursi, hiasan-hiasan lainnya. Dari tanah liat yang akan menghasilkan keramik,
yang akan menghasilkan bentuk kendi dan yang lainnya. Bahkan dari kulit telur bisa menghasilkan hasil karya kerajinan. Batok kelapa, kulit kerang, bahkan sampai pada kerajinan botol bekas. Ya, botol yang mereka buang, kulit-kulit telur yang mereka buang, kaca-kaca pecah yang mereka buang, kita ambil, kita jadikan hasil produk, kita hasilkan karya seni yang bagus untuk sebagai wirausaha kita. Jadi macam-macamnya banyak. Macam-macam kerajinan berdasarkan kebutuhan pasar lokal banyak. Seperti halnya kita membuat kerajinan batik. Ya, baik motif batik geometris maupun motif batik yang non geometris. Ya. Atau kerajinan tadi bambu yang kita rajut jadi tampah, jadi kukusan, jadi bakul, bahkan bisa jadi kipas. Terus dari teknik potong sambung, ya, itu dari yang potong sambung seperti kita bambu, produk bambu potong sambung, dalam arti ketika itu membuat kursi-kursi dan yang lainnya. Bahkan ada juga yang membuat karya dari kulit, seperti pembuatan karya kerajinan wayang kulit. Tuh, anak-anakku sekalian, ada proses produksi kerajinan berdasarkan kebutuhan pasar lokal. Kita membuat lampu-lampu taman, kita membuat lampu-lampu tidur atau yang lainnya, ya, yang terbuat dari bambu, bambu yang kita rapikan, kita amplas sehingga rapi, terbentuklah banyak bentuk lampu tidur. Dengan mengkalkulasi pembelian bambunya, mesin potongnya, amplas mesinnya, kompresor kecilnya, atau paint air brushnya, totalnya berapa, akhirnya nanti kita sewa kita jual harganya berapa, biaya listrik dan yang lainnya, biaya transportasi, sehingga apa yang kita keluarkan nanti barang kita jual, hingga hasil penjualan itu tidak menjadikan kerugian, bahkan harus menghasilkan keuntungan. Usaha itu untuk memperoleh keuntungan, bukan untuk memperoleh kerugian. Hakikatnya. Nah, semua itu kembali kepada kita. Bagaimana kita sebagai penggerak usaha atau pengusaha atau orang yang di kewirausahaan. Harus ada strategi yang perlu kita berikan ketika kita membuat tadi, seperti halnya lampu-lampu tidur. Contoh periklanan, kita iklanin, kita komunikasikan tuh hasil kita. Promosi penjualan atau sales promotion, penjualan tahap muka personal, kita datang-datangi, atau dengan publikasi, ya, hubungan masyarakat, kita datangi mereka, kita jual hasil karya kita. Maka dari situlah harus ada yang namanya strategi pemasaran, strategi promosi. Nah, nanti sistem pemasaran usaha itu sendiri itu harus ada syarat-syaratnya, ya, yang dilakukan oleh pengusaha yang baru. Itu harus ada syarat pertama, yaitu merupakan adanya produk yang dijual. Terus mencari toko dengan menitipkan atau gerai-gerai kerajinan, menjelaskan rincian dari hasil produk yang kita buat, dan juga mendatangi toko-toko serta pameran-pameran untuk dititipkan hasil karya. Dengan itu semua, maka dengan usaha yang kita lakukan membuat hasil karya yang ada, itu akan menghasilkan. Dan itulah kunci dari wirausaha. Untuk itu, pelajaran kita sampai di sini. Dibaca materi tentang prakarya dan kewirausahaan bab 1 ini. Jangan lupa subscribe YouTube ini, dan sebagai bukti bahwa kalian telah menonton YouTube ini dengan kamu like. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.